Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam acara kajian virtual ya. Insya Allah pada kesempatan kali ini melanjutkan tema kajian mufradat al-minnatu ya, yaitu minnat Allah kepada umat ya. Nah, landasan dalil dari kajian ini adalah Quran surah Al-Imran 164 tentang minnat yang Allah berikan kepada umat, yaitu diutusnya seorang rasul yang tanpa diminta ya, tanpa juga diharapkan waktu itu ya kedatangannya atau kehadirannya, tetapi Allah memandang dengan kemahabijaksanaannya bahwa Rasul itu diharuskan adanya. Nah, begitu. Ya, diharuskan adanya. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad mannallahu 'alal mu'minin, ya. Laqad mannallahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah memberi karunia besar. Ini manna inilah al-minnat itu ya. Karunia besar kepada orang-orang beriman. Idz ba'atsa fihim rasulan, ketika Allah mengutus ya kepada mereka seorang utusan rasul min anfusihim, yang mana rasul itu dari kalangan mereka. Kemarin sudah dijelaskan ya makna min anfusihim. Yang mana tugasnya adalah satu, yatlu alaihim ayatihi ya. Rasul itu akan membacakan ayat-ayatnya, wa yuzakihim, dan mensucikan. Mensucikan di sini adalah menyingkirkan ya perkara-perkara yang tidak boleh ada, yang akan merusak tumbuh kembang. Jadi yuzakihim itu mensucikan supaya baik ya tumbuh kembangnya begitu ya. Nanti seperti apa dijelaskan. Wa yu'allimuhumul kitaba, dan Nabi juga mengajarkan Alkitab, Al-Qur'an ya. Wal hikmata, dan mengajarkan al-hikmah ya, mengajarkan al-hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, padahal sebelum diutusnya Rasul itu kalian berada pada kesesatan yang nyata. Inilah bukti bahwa orang Arab jahiliyah saat itu tidak pernah mengharapkan kehadiran seorang Rasul, tidak pernah minta. Yang minta itu dari dulu orang Yahudi Madinah ya. Yang minta kedatangan Rasul itu adalah orang Yahudi Madinah ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menguji mereka ya, Rasul terakhir itu didatangkan, hanya saja tidak berasal dari kalangan mereka, tidak berasal dari kalangan Yahudi, tetapi berasal dari kalangan bangsa Arab ya, bangsa yang merupakan sepupu dari nenek moyang mereka. Nah, tetapi nanti kalau kita kaji lebih dalam tentang nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata Imam At-Tabari di dalam tarikhnya ya, Tarikh At-Tabari menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW pun masih memiliki nasab yang tersambung kepada Bani Israel. Nabi Muhammad pun masih memiliki nasab yang tersambung kepada Yahudi, yaitu bukan dari jalur laki-laki atau dari jalur paternal ya, jalur bapak, tetapi dari jalur maternal ya, dari jalur ibu begitu ya, dari jalur perempuan. Bahwasanya nenek buyut Nabi Muhammad SAW itu adalah perempuan yang bernama Salma binti Amr. Nah, Salma binti Amr ini dinikahi oleh Hashim kan. Hashim itu nenek kakek buyutnya Nabi ya. Makanya keluarga Nabi disebut Banu Hashim. Nah, Hashim dan Salma menikah, nanti melahirkan Syaibah. Syaibah inilah yang akan disebut nanti sebagai Abdul Muthalib ya, kakek Nabi. Abdul Muthalib melahirkan banyak sekali anak ya, putranya laki-laki juga ada 10 ya. Yang paling bungsu itu Abdullah, bapaknya Nabi Muhammad SAW, yang melahirkan Muhammad. Nah,
Jadi dari Hashim ini ya yang menikahi Salma binti Amr, nah, dikatakan oleh Imam At-Tabari di dalam kitab tarikhnya bahwa Salma binti Amr adalah perempuan yang berasal dari Banu Najjar. Banu Najjar di Madinah, ya. Jadi Banu Najjar ini siapa? Nah, Amr itu ya bapaknya Salma, kan Salma binti Amr. Amr itu kepala sukunya dulu. Nah, Banu Najjar ini siapa? Ternyata bisa kita temukan identitas dari Banu Najjar ini di dalam poin-poin piagam Madinah. Nabi Muhammad SAW kan menulis piagam Madinah yang isinya mengatur ya, mengatur kerjasama antara kaum muslimin, muhajir dan ansor di Madinah ya bekerja sama hidup berdampingan dengan orang Yahudi begitu. Nanti Yahudi Banu Koinuko, Banu Quraido, Banu Nadir. Nah, itu 3 Yahudi yang membuat benteng itu diatur oleh Nabi begini, cara bertoleransi ya. Nah, itu kita bisa pelajari banyak hal dari Piagam Madinah. Termasuk tentang identitas Banu Najjar. Jadi kalau Yahudi Madinah yang terkenal itu Banu Nadir, Koinuko, dan Quraido, ya, ini ada Banu Najjar, beda lagi. Banu Najjar itu Yahudi yang berbaur, tidak membuat benteng, ya. Berbaur dengan penduduk Madinah begitu, dengan kaum Khosroj, ya, yang nantinya jadi kaum Ansor. Nah, ternyata Salma binti Amr itu berasal dari Banu Najjar, dan Banu Najjar di dalam Piagam Madinah dikategorikan sebagai Yahudi Madinah. Berarti dapat disimpulkan bahwa nenek buyut Nabi itu perempuan dari Bani Israel, dari Yahudi ya. Dari Yahudi. Nah, kalau data ini benar ya, maka kita bisa lihat juga kenapa nama Salma itu nama asing ya. Nanti dilihat dari penulisan ya, pakai alif bengkong begitu, alif bingkang ya. Karena nama-nama asing yang menjadi nama serapan dalam budaya Arab itu rata-rata pakai alif bengkong ya. Musa, Isa, Yahya begitu ya. Zakaria ya. Ini juga Salma. Nah, nanti juga ditemukan nama-nama asing lain di keluarga Nabi Muhammad seperti Fatimah ya. Itu bukan nama orang Arab, Fatimah itu. Aslinya Petima itu ya. Petima itu nama-nama yang biasa dipakai oleh perempuan Yahudi. Bibi Nabi Fatimah ya, putri Nabi pun Fatimah ya. Kemudian Muhammad sendiri juga para ulama ahli tafsir menjelaskan nama asing itu ya. Muhammad itu bukan nama yang akrab di telinga orang Arab ya. Tidak ada orang Arab bernama Muhammad. Muhammad menjadi banyak setelah dipakai oleh Nabi Muhammad SAW. Tetapi kalau kita baca kitab Yahudi ya, ternyata nama Muhammad itu tertulis di dalam kitab Yahudi ya, di dalam tanah Torah Nevi'im Veketuvim, bahwasanya nabi terakhir itu bernama Muhammadim ya, disebutkan di dalam kitab Kidung Agung pasal kelima ayat 16 oleh Nabi Sulaiman ya. Orang Yahudi menyebutnya Shlomo Hamelech ya, Alif Hashalo, Sulaiman sang raja alaihissalam. Itu ayatnya berbunyi hikumamitakim vekulum Muhammadim. Nah, disebut ya Muhammadim. Zehdodi bezehroi benut Yerusalem. Tutur katanya lembut ya, akhlaknya bagus, perangainya bagus. Dia bernama Muhammad yang agung. Ya. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku itu sesama Rasul Allah, wahai putri-putri Yerusalem. Nah, itu ya Nabi Muhammad SAW. Jadi diutus dengan unik ya untuk melaksanakan 4 tugas ini. Nah, jadi orang Arab tidak pernah meminta, tetapi Yahudilah dari dulu yang bersikeras ya, menanti-nanti kedatangan Nabi terakhir sampai mereka hijrah, sampai mereka berdiaspora dari Yerusalem setelah penghancuran bait suci kedua oleh kerajaan Romawi. Yahudi ada yang tinggal di Madinah. Nah, ya. Bapak dan Ibu, kalau mau mengenali tentang sepak terjang Yahudi Madinah, ini ada buku bagus ya. Saya juga baru beli kemarin-kemarin nih. Nah, ini untuk kalau kalangan awam ya mau membacanya terjemahan, ini bagus nih buku Yahudi Madinah.
tulisan Ustadz Wisnu Tangga Prabowo. Ini juga cukup bagus lah ya. Ini bagus nih untuk pengenalan ya Yahudi Madinah tuh. Karena jarang dibahas ya. Kalau selama ini saya mengkaji dari kitab-kitab sejarah Islam ya, kitab tarikh begitu. Seperti Tarikh At-Tabari ini di belakang saya ada Tarikh At-Tabari ya. Nah, lihat Bapak dan Ibu, oh maaf, ini Nabi SAW melaksanakan 4 tugas. Yang pertama tilawah ayat. Kemarin sudah dijelaskan ya, tilawah ayat itu seperti apa. Apa bedanya tilawah dengan qiraah ya? Tilawah dengan qiraah sudahlah kemarin. Nah, sekarang masuk ke nomor 2, tazkiyatun nafas ya, membersihkan jiwa. Nah, ini dibersihkan dalam benak pikiran kita, bukan hanya disingkirkan sesuatu yang tidak boleh ada ya, tetapi juga untuk supaya tumbuh kembang. Kalau Bapak dan Ibu ada yang rajin menanam tanaman ya, pohon-pohonan, biasanya kalau menanam pohon itu kan suka disingkirkan ya, dipangkas ya. Menanam pohon, misalkan kalau rantingnya terlalu banyak, kan itu dipangkas ya. Nah, dipangkas supaya nutrisi yang disalurkan oleh akar itu kepada batang, nanti kepada ranting ya, jadi daun, jadi bunga, itu terfokus begitu. Terfokus pada beberapa ranting tertentu yang menjadi pokok ya, nanti berbuah begitu. Nah, kalau terlalu banyak ranting kan jadi nutrisinya terbagi-bagi dalam kadar atau kuantitas yang kecil ya, makanya dipangkas kan. Nah, itu kalau ahli tanaman pasti tahulah, dipangkas begitu ya. Nah, itulah tazkiyah. Jadi dipangkas supaya tumbuh kembangnya bagus begitu. Itu tazkiyah itu. Nanti ibadah zakat pun begitu ya. Ibadah zakat itu begitu. Jadi ibadah zakat itu bukan membersihkan harta, bukan. Zakat itu membersihkan pemilik harta sebetulnya. Dengan ibadah zakat itu pemilik harta jadi dilatih supaya tidak tamak ya, tidak rakus, tidak menghabiskan seluruh hartanya, karena harta yang dimilikinya itu ada yang menjadi hak bagi orang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa sifat kemaharohmannya itu Ar-Rahman ya. Berarti kalau berbicara Ar-Rahman, rahmat yang 1%, ingat ya. Bukan Ar-Rahim, bukan. Ar-Rahman, rahmat yang 1%. Itu oleh Allah ditumbuhkan seluruh segala macam tumbuh-tumbuhan, buah-buahan dan sayur-mayuran, biji-bijian semua, rizqon lakum, rizki bagi kalian. Nah, maka apa yang kita makan itu ada hak rizki orang lain ini. Nanti jadi beres kalau kita sudah mengeluarkan zakat ya, zakatnya dikeluarkan. Nah, tapi sebelum menjelaskan lebih lanjut tentang tazkiyatun nafas, ada topik yang ini ya, kemarin belum sempat ya karena waktunya habis. Yaitu tentang para pewaris Al-Qur'an. Jadi kemarin sudah dijelaskan bagaimana Nabi tilawatul ayat ya, membacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Dari zaman didatangi oleh malaikat Jibril di Gua Hiro sampai beliau kembali ke haribaan Allah di Madinah tahun ke-10, kurang lebih 23 tahun Nabi tidak berhenti mengajarkan ayat-ayat kepada para sahabat. Kenapa memakai kata kerja tilawah? Karena tidak sekedar membaca, tidak hanya membaca teks, dan bisa jadi teksnya justru malah juga tidak ada ya. Nah, dari hafalan kan begitu. Nah, maka tilawah artinya membaca diikuti dengan memahami ya, lalu juga mengamalkan begitu. Ya, makanya inilah hikmah kenapa Al-Qur'an turun berangsur-angsur, sedikit-sedikit ya. Quran itu turun sedikit-sedikit selama 23 tahun. Jadi kalau nuzulul Quran itu kalau dari sisi Allah ke Lauh Mahfud itu dalam jumlah yang utuh ya, langsung turun. Nanti dari Lauh Mahfud ke langit dunia juga dalam jumlah yang utuh. Nah, dari langit dunia kepada Nabi Muhammad SAW berangsur-angsur selama 23 tahun. Nah, kenapa sedikit-sedikit, tidak langsung saja begitu? Karena supaya para sahabat bisa langsung memahami, bisa langsung mengamalkan. Ya. Nah, jadi diturunkan, setiap ada kasus diturunkan. Dan kasusnya itu juga sudah diatur oleh Allah sedemikian rupa
supaya membantu sebagai latar belakang turunnya ayat. Oh, sekali D-nya saya ulang nih. Sababun nuzul sering diartikan kejadian yang menjadi penyebab, ya, yang menjadi latar belakang turunnya ayat. Betul. Tetapi kejadian yang terjadi untuk turunnya satu ayat itu pun sudah diatur oleh Allah. Ya. Jadi Allah tidak hanya mengatur turun ayatnya, tapi juga mengatur kejadiannya yang melatar belakangi turunnya ayat itu. Nah, suka disebut sababun nuzul atau asbabun nuzul, ya. Maka sababun nuzul itu jangan pernah diartikan bahwa Allah terpaksa menurunkan ayat karena kejadian itu. Jangan begitu, ya. Jadi yang disebut dengan sababun nuzul itu Allah sudah mengatur latar belakang kejadian yang akan menjadi penyebab turunnya ayat, ya, supaya mudah dipahami, supaya mudah diamalkan oleh para sahabat. Jadi tidak begini, ada satu kejadian yang terjadi secara kebetulan, lalu Allah turunkan ayat ku Allah teh. Nah, bukan begitu, ya. Jadi Allah tidak terpaksa menurunkan ayat karena satu kejadian tertentu, bukan begitu. Tapi Allah dengan segala kemahabijaksanaannya, Allah mengatur. Makanya dengan pemahaman yang salah tentang sababun nuzul, nanti kita bisa mengkultuskan orang. Kita bisa jadi mengkultuskan sahabat misalkan. Wah, sahabat Umar bin Khattab ini luar biasa. Ya, karena dengan idenya tuh berapa ayat yang diturunkan, pengharaman Homer, masalah kewajiban hijab bagi istri-istri Rasul, ya, masalah makom Ibrahim jadi tempat sholat, ya. Itu kan banyak kejadian yang asalnya dari usaha Umar bin Khattab meyakinkan Nabi, ayo Nabi ini wajibkan, ayo Nabi ini haramkan. Kenapa tidak Nabi sendiri yang berinisiatif? Oh, berarti Umar bin Khattab itu wah luar biasa, lebih hebat dari Nabi. Kan bukan begitu. Ya, tetapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki, Allah Subhanahu wa taala mengatur, Allah Subhanahu wa taala menetapkan, ya, memberikan ilham kepada Umar bin Khattab supaya memiliki pemikiran seperti itu. Iku Allah tengah aja, ya, disetting kejadiannya supaya nanti begitu ayat itu turun, maka maksud dari ayat itu mudah dipahami, begitu. Ya seperti Bapak dan Ibu sekarang juga sama lah. Kalau 2-3 tahun yang lalu misalkan, ya, sebelum rame, ya, berita-berita tentang pandemi seperti ini, ya, belum rame apa-apa, lalu kita lihat ada orang di televisi mengatakan cuci tangan pakai sabun, gitu kan? Jaga jarak, gitu ya. Nah, di rumah aja, gitu. Mungkin kita akan bereaksi kepada iklan-iklan seperti itu, ya, dengan reaksi yang negatif kan. Naon maksudnya itu gitu ya, cuci tangan pakai sabun, tidak disuruh juga saya suka cuci tangan beren kitu nya cek Bapak teh. Nah, tetapi ketika ada kejadian, oh ternyata diberitakanlah dulu nih kejadiannya, ada pandemi seperti kemarin begitu, baru ada pemahaman, oh iya, katanya ada virus, ya. Lalu diiklankan cuci tangan pakai sabun, jaga jarak, pakai masker, di rumah aja. Jadi bisa dipahami kan? Nah, begitulah sababun nuzul itu, ya. Jadi kejadiannya oleh Allah disetting dulu supaya nanti ketika ayat itu turun, sahabat sudah bisa membayangkan mau kemana nih maksud ayat itu, ya. Nah, itu sababun nuzul. Nah, maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ketika Al-Quran itu berangsur-angsur selama 23 tahun, ya, oleh Nabi nih disampaikan kepada para sahabat, dipelajari, kemudian diamalkan, maka setelah Rasulullah SAW wafat, ayat ini menjelaskan nih. Tapi tentu saja bukan ayat ini turun setelah Nabi wafat, bukan, ya.
Cuma Nabi diberi wahyu tentang ayat ini, yang mana ini nanti menggambarkan nasib Al-Quran sepeninggal beliau begitu. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Summa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, summa aurasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Kemudian aurosna, kami wariskan. Tuh, diwariskan kitab suci Al-Quran itu. Kalau warisan kan ada yang wafat itu Nabi, ya. Nanti para sahabat, kemudian para tabi'in, lalu para ulama-ulama, ya. Setelah itu baru ke zaman bapak dan ibu, nih diwariskan kitab suci Al-Quran itu kepada siapa? Alladzina stofaina min ibadina. Kepada hamba-hamba yang kami pilih, istofa, ya. Itu memilih, yang istofaina, kami pilih. Orang-orang yang kami pilih min ibadina, dari hamba kami. Makanya yang terpilih itu disebut Mustofanya. Mustafa itu maksudnya yang terpilih. Nabi Muhammad kan suka disebut Mustofanya. Mustafa, atau juga kentang goreng begitu, ya, ayah kentang Mustafa tahnya. Nah, jadi istofaina min ibadina itu yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Berarti kalau bapak dan ibu ada keinginan mengkaji Al-Quran, mempelajarinya, memahaminya, mengamalkannya, lalu nanti untuk diajarkan, ya, berarti kita ini orang terpilih. Sok, banyak. Kan begitu, mafhumnya begitu, ya. Memahaminya begitu. Jadi Al-Quran ini akan diwariskan kepada orang-orang pilihan, ya. Berarti ketika bapak dan ibu memiliki keinginan untuk memahami Al-Quran, mengamalkannya, sampai mengajarkannya, maka bapak dan ibu adalah orang pilihan. So, faminhum dzalimun linafsi, nanti ada orang yang mendolimi diri sendiri dengan ilmunya itu. Ya, dia mengajarkan tapi diri sendiri tidak mengamalkan. Wa minhum muqtasidun, ada juga yang pertengahan. Pertengahan ini kualitas yang terus belajar tapi tidak kunjung bisa, ya. Hanya saja dia tekun terus saja belajar, tapi tidak bisa-bisa. Ya. Atau yang sabikun bil khairat, ya. Wa minhum sabikun bil khairat, di kalangan mereka juga ada yang sudah sampai tingkat mampu untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini yang belajar langsung hafal, langsung diamalkan, langsung diajarkan, ini Pak. Biidznillah, semuanya itu karena izin Allah, ya. Dzalika huwal fadlul kabir, itulah keutamaan yang besar, ya. Semuanya untung, semuanya memiliki keutamaan. Tidak ada ruginya belajar Quran itu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ya. Nah, nanti ancaman bagi orang yang acuh terhadap Quran bagaimana? Nah, ini yang sering saya bacakan, ya. Surah Al-A'raf 179. Ini sudah sering lah, ya, dibacakan. Bagaimana orang yang diberi hati tapi tidak mau memahami, diberi mata tidak bisa melihat, maksudnya membedakan yang baik dan yang benar, diberi telinga tidak mau mendengarkan nasihat. Nah, mereka itu manusia tapi kal an'am, seperti binatang ternak, ya. Orang yang meninggalkan Al-Quran itu nanti hidupnya seperti binatang ternak. Balhum adollu, bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Binatang ternak kalau musim kawin, yang jantan masih menghampiri betina. Tapi kalau manusia gagal jadi manusia, gagal berpikir, laki-laki kawin dengan laki-laki, coba, ya. Kan binatang ternak tidak ada yang begitu. Ini banyak yang mendukung bagaimana kasus LGBT itu. Ya, domba ge teu kitu-kitu teuing, gitunya. Ini lebih sesat daripada domba, ya. Ulaika humul ghafilun, mereka itu orang-orang yang lalai. Tuh. Nah, ini sebagai penutup untuk episode tilawah ayat itu. Kalau kita mau mencari hukum selain Quran, ini ada nasihat dari Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita adalah kaum yang Allah muliakan dengan Islam. Maksudnya dengan hukum-hukum dari Al-Qur'an itu. Famahma batigoinal izzata fi ghairihi,
adzallanallah. Maka jika kita mencari kemuliaan dengan selainnya, selain Islam, selain Al-Quran, adzallanallah, Allah akan menghinakan kita. Ini ucapan yang luar biasa ya. Singkat, padat, jelas, berbobot. Coba, lamun sahur orang Sunda mah, ponok, nyogok, notok, karena babatok. Ya, kita adalah kaum yang Allah muliakan dengan Islam. Jika kita mencari kemuliaan dengan selainnya, maka Allah akan menghinakan kita. Tuh, iya ucapan Umar bin Khattab ya. Nah, sudahlah ya Bapak dan Ibu. Nih, kita masuk ke poin yang kedua. Tugas Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatun lil alamin. Ya. Nah, ingat, poin penting dari materi ini adalah menyambung pemahaman kita tentang silaturahim ya. Silaturahim itu menyesuaikan amalan manusia kepada rahmat Allah. Rahmat Allah itu berupa pengutusan Nabi dan Rasul yang begitu banyak dari zaman dulu sampai Nabi Isa alaihissalam. Tidak ada Nabi dan Rasul yang diutus untuk semesta alam, tidak ada. Baru ada itu di zaman pengutusan Nabi Muhammad SAW. Ya, maka rahmat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Yang ada di surah Al-Anbiya ayat 107, Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutusmu Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam. Ya. Nah, ini tugas rahmatan lil alamin itu. Yang kedua, tazkiyatun nafs, ya. Mensucikan, membersihkan atau menumbuh kembangkan jiwa manusia. Nah, nanti apa saja yang dibenarkan? Ini kaitan dengan membetulkan akhlak nanti, ya, membetulkan akhlak. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada harta benda, ya. Nah, itu dibereskan oleh Nabi. Nah, tentu saja membereskannya dengan cara yang pertama tilawatul ayat dulu tadi. Ini kan nomor 2, ya. Nah, ini tidak bisa dilakukan tanpa adanya nomor pertama. Nah, ini bisa kita ikuti, bisa kita contoh ketika kita memimpin sesuatu perkumpulan, baik itu semacam organisasi ataupun di perusahaan, ya, ataupun di perguruan, ya. Pokoknya sesuatu yang membutuhkan manajemen. Bapak dan Ibu sebagai pemimpin, sebagai leader, dan memiliki bawahan atau teman seperjuangan. Ini bisa diikuti. 1, tilawatul ayat. Kita jadi atasan, ingin bawahan itu beres kerjanya, maka ajarkan ayat-ayat Quran. Ajarkan ketauhidan. Kemarin kan tilawatul ayat itu menghasilkan ketauhidan ya. Kalau sudah bertauhid, sumber daya manusia itu menjadi hebat. Yang kedua, tazkiyatun nafs. Singkirkan perkara-perkara yang tidak boleh ada dan tumbuh kembangkan kualitas jiwanya. Nah, ini ya. Jadi tazkiyah itu artinya ya secara bahasa dari lafadz zakat. Zakat itu secara bahasa artinya nama numuan. Artinya tumbuh berkembang. Ya, zakat itu tumbuh berkembang. Itu toh. Ya, seperti pohon yang tumbuh begitu. Nah, maka tazkiyah itu usaha apanya nih? Lihat, Imam Ar-Raghib Al-Asfahani ya, kan sering kita kutip ya, sering kita kutip pendapatnya Imam Ar-Raghib Al-Asfahani. Kata beliau, aslu zakati an-numuwu. Asal arti zakat itu an-numuwu, tumbuh kembang. Ya, tadi kan nama numuwan, tumbuh kembang. Arti zakat itu alhasilu ya an barokatillah, yang mana tumbuh kembang itu dihasilkan dari berkah Allah. Berkah itu apa? Berkah itu kan bukan masalah matematis ya. Berkah itu bukan masalah matematis, banyak atau sedikit, tidak. Berkah itu rezeki yang Allah berikan, baik berupa ilmu, umur, kesehatan, ya, semuanya, ya, yang ada di nikmat Ar-Rahman itu, ya, semua kenikmatan, semua rezeki yang Allah berikan ternyata mampu dipakai untuk beribadah, mampu dipakai untuk berbuat kebaikan, itulah berkah.
Jadi tidak hanya habis di dunia, tetapi tersisa juga untuk di akhirat. Itu berkah, ya. Kelihatannya sedikit, tetapi kalau Allah memberkahi, itu jadi cukup, ya. Dan ada nilai pahalanya nanti di akhirat. Itulah berkah. Asal katanya kan dari kata birkatun, ya. Birkah itu tempat berderumnya unta. Kalau unta diparkir, diikat begitu, ya, pakai ikol, pernah dijelaskan ya, ikol. Lalu unta itu berderum, ngedeprek, ya, duduk begitu. Nah, nanti kan kalau di padang pasir, bekas unta berderum itu menjadi semacam lubang yang apa namanya, lebar begitu ya. Tidak seperti lubang sumur, tidak. Cuman seperti kolam begitu ya. Nah, itu bekas unta itu. Nah, kalau terus unta itu diparkir di situ, dia terus saja berderum di sana, nanti tanahnya menjadi padat begitu ya. Nah, padat, tanahnya menjadi padat, ketika hujan turun, maka tanah itu jadi menggenangkan air. Jadi air hujan itu tidak hilang, tetapi tergenang di situ, tersisa. Itulah arti asal berkah itu, ya. Esa balong gitu tah. Jadi dia menampung air, ini tersisa, ya, begitu. Jadi segala macam yang kita punya kalau sudah Allah berkahi itu akan makmur, ya, menjadi jariah sampai tersisa untuk apa namanya? Kita nikmati lagi nanti di akhirat begitu. Jadi di dunia sudah cukup, ya, tidak kekurangan, di akhirat pun bahkan ada dampaknya, ada asarnya, ada jasa, ada bekas, ada, ya, ada buahnya nanti. Itu berkah, ya. Nah, maka yang disebut dengan zakat, ya, adalah tumbuh kembang yang dihasilkan dari keberkahan Allah. Artinya ada campur tangan Allah ini. Makanya tidak boleh apa namanya, tidak boleh kita memahami bahwa dengan hanya mengeluarkan zakat itu, ya, dianggapnya kita sudah apa namanya, berjasa melalui sistem yang manusia buat, ya. Misalkan dengan zakat ini ditampung ke Baitul Mal, terus dibagi-bagi ke batur, jadi, ya. Jadi bukan karena tangan manusia, tapi ada campur tangan Allah. Berkah Allah di sini berperan, ya. Berkah Allah berperan. Bagaimana supaya berkah ini turun? Ya kita harus taat kepada Allah dengan mengeluarkan zakat itu. Ini kalau masalah bayar zakat, ya, kalau masalah bayar zakat. Nah, jadi wayu tabaru dalika bil umur, ya, termasuk di dalamnya bil umuri dunyawiyah, ya, termasuk juga urusan-urusan keduniaan, wal ukhrawiyah juga urusan akhirat, ya sama, ya. Jadi zakat itu tumbuh kembang hasil dari berkah Allah, ya, yang termasuk di dalamnya urusan dunia dan urusan akhirat. Itulah tazkiyah secara bahasa, ya. Jadi tumbuh ke arah yang baik dan penuh berkah, ya, baik dunia ataupun akhirat. Nah, maka supaya ini tumbuh, nah, tadi saya jelaskan harus ada yang dihilangkan ini. Jadi Nabi melihat potensi ini, sumber daya manusia para sahabat ini potensinya luar biasa. Nabi melihat, ya, oh kualitas jiwanya seperti ini. Oh ini ada yang paling bagus nih, Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abu Thalib. Oh ini kualitas yang beda dengan yang lain. Sampai Nabi mengatakan Abu Bakar dan Umar adalah mata dan telinga agama ini, gitu ya. Mata dan telinga agama ini. Lalu Nabi berkata kepada Utsman, tentang Utsman, Nabi berkata tentang Utsman, kata Nabi, siapa yang punya anak perempuan, nikahkanlah kepada Utsman. Maka Nabi pun kedua putrinya dinikahkan kepada Utsman secara bergantian, ya. Makanya Utsman disebut Dzunurain, orang yang memiliki dua cahaya karena menikahi dua putri Rasul. Lalu Rasul juga bersabda tentang Ali, kata Nabi, Ali, apakah kamu tidak bahagia, tidak bangga, tidak gembira karena posisimu di sisiku sebagaimana posisi Harun di sisi Musa. Kalau Nabi Harun kan kakaknya Nabi Musa itu
diangkat juga jadi nabi untuk membantu Nabi Musa kan. Nah, maka Nabi Muhammad SAW pun sebetulnya kualitas Ali bin Abu Thalib itu kualitas yang bisa menjadi nabi dan rasul. Jadi Nabi mengatakan, Ali, posisimu di sisiku sebagaimana posisi Harun di sisi Musa. Hanya saja tidak ada lagi nabi setelahku gitu. Jadi Ali itu bukan nabi ya. Nah, hanya sahabat saja ya, bukan nabi. Cuma kalau misalkan diberi amanat diembankan tugas menjadi seorang nabi, Ali itu termasuk orang yang kuat begitu untuk menjadi nabi. Cuma tidak diutus karena tidak ada nabi setelahku, kata Rasul. Nah, ini kualitas-kualitas jiwa yang hebat. Lalu Nabi melihat ada Abdurrahman bin Auf ya. Ini pebisnis hebat. Lalu ada Sa'ad bin Abi Waqqas, lalu ada Zubair bin Awam, wah petarung hebat. Khalid bin Walid, nanti ada Tolhah bin Ubaidillah ya. Ada Bilal ya, Ibnu Umi Maktum, ada Hudzaifah al-Yamani, ada Zaid bin Sabit ya. Ada Zaid bin Harithah ya. Wah, semuanya Nabi lihat. Ini potensi-potensi jiwa yang harus ditumbuh kembangkan. Bagaimana caranya? Nah, Nabi bersihkan dulu. Nah, harus ada yang disingkirkan. Supaya tumbuh kembangnya ini bagus, harus ada yang disingkirkan. Nah, selanjutnya tazkiyah itu diartikan membersihkan, meluruskan, dan memperbaiki. Itu ya. Jadi ada upaya tazkiyah itu. Jadi tazkiyah itu bukan semata-mata membersihkan sehingga bebersih itunya, sehingga sapu ngepel, bukan ya. Tazkiyah itu membersihkannya bukan hanya membersihkan, tetapi untuk meluruskan, untuk memperbaiki, menghilangkan sesuatu yang tidak boleh ada supaya tumbuh kembangnya bagus ya. Ini karena tidak terwadahi oleh bahasa Indonesia begitu. Nah, lihat. Kalau sekarang sudah ditemukan bahwa tazkiyatun nafas yang Nabi lakukan ya, membersihkan jiwa supaya menumbuh kembangkan. Pertanyaan selanjutnya, apa saja yang dibersihkan itu? Supaya tumbuh kembangnya bagus itu apa yang harus dibersihkan? Ini kan Bapak Ibu kita bisa mencontoh ini. Kalau Bapak dan Ibu mau menumbuh kembangkan ya, misalkan teman-teman sumber daya manusia nih di tempat kerja ya, atau di satu organisasi, atau di DKM masjid, atau di keluarga sendiri. Nah, apa yang disucikan? Lihat, yang Nabi bersihkan. Kata Imam Al-Marogi, di dalam kitab tafsirnya menjelaskan tentang surah Ali Imran 164 itu, yang Nabi bersihkan, yang Nabi sucikan, supaya tumbuh kembangnya bagus, yang pertama adalah akidahnya. Akidah. Kemudian akhlak. Ya. Kemudian ditambah lagi oleh Imam Ibnu Jauzi, harta. Kalau Imam Al-Marogi, harta itu ya termasuk akhlak begitu, akhlak kepada harta. Kalau Ibnu Jauzi memisahkan ya, memisahkannya. Jadi akidah kalau sudah beres, mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, nanti diperintah oleh Allah seperti apapun pasti siap. Karena dengan akidah yang baik, kita mengenal Tuhan, mengenal Allah, lalu muncullah kecintaan. Kalau sudah muncul kecintaan, nanti gampang untuk melahirkan ketaatan. Ya, seperti Bapak dan Ibu dulu, waktu pertama kali bertemu, saling mencintai, ya, mencintai pasangan. Lalu pasangan minta ini, minta itu. Kan ditedunan, ya, dikabulkan. Kenapa? Karena cinta. Ya, nah, ini calon istri, ini calon suami, sudah kenalan, sudah ta'aruf, begitu, sudah dihitbah. Ya ingin begini pestanya, pesta pernikahan itu ingin begitu, ini ya banyak permintaan atau minta mahugi ya, minta hadiah, akan dipenuhi ya karena kita sudah cinta. Nah, jadi dengan mensucikan akidah nanti timbul dan tumbuh kecintaan, maka dengan kecintaan itu akan melahirkan ketaatan ibadah. Jadi akidah karena ibadah ya gampang. Jadi kalau ibadah dulu wah akidah heula. Akidah heula ya. Nanti ini yang membedakan iman dan Islam itu. Orang beriman pasti berislam. Orang yang percaya kepada Allah, ya percaya kepada rukun iman semuanya, dia meyakini, ya pasti dia akan membenarkan dengan amalannya.
pasti melaksanakan rukun Islam, itu pasti. Ya, karena bohong keimanan tanpa ada amal soleh. Itu orang beriman. Tapi kalau Islam dulu, ibadah dulu, belum tentu itu iman. Ya, nah, para ulama kan menjelaskan begitu. Orang yang beriman sudah pasti Islam. Tetapi orang yang melaksanakan rukun Islam, ngiring sholat, ngiring saum, itu belum tentu ada iman di hatinya. Ya, seperti nanti orang-orang munafik juga begitu. Kaum munafikin di zaman Nabi, mereka ikut sholat itu. Sholat, ya, ke masjid, mereka ikut saum, mereka ikut bayar zakat, mereka ikut berperang bahkan, ya. Meskipun tidak sedikit dari mereka yang selalu minta izin untuk tidak ikut perang. Tetapi ada yang ikut, ya. Nah, mereka itu kenapa hanya melakukan rukun Islam saja, tapi tidak beriman, karena takut dibunuh saja begitu. Takut dibunuh, takut, ya, ditawan sebagai kafir dzimmi, tidak mau, mereka mau hidup bebas seperti orang Islam yang lain, tapi mereka tidak mau sebetulnya menjadi orang Islam. Itu orang-orang munafik dulu. Tuh, jadi setiap yang beriman pasti dia berislam. Tetapi tidak semua yang mengamalkan rukun Islam itu ada iman di hatinya, tidak, ya. Nah, ini jadi akidah, akhlak, dan harta. Nah, ini kan Imam Ar-Raghib Al-Asfahani menjelaskan tazkiyatul aqaid, tazkiyatul aqaidiz zaifah, ya, membersihkan akidah yang kotor, wa tazkiyatul akhlak, dan membersihkan akhlak, ya, perilaku yang tidak terpuji, wa tazkiyatul mal, dan membersihkan harta benda dalam memperoleh serta menggunakannya. Dari mana mendapat harta, kemana menyalurkannya menggunakan harta, itu juga oleh Nabi diatur. Ya. Ini tazkiyatun nafas 3. Akidah, akhlak, harta. Tuh. Kita lihat dulu akidah nih. Membersihkan akidah. Tazkiyatul akidah. Saat Nabi Muhammad diutus, akidah kotor yang telah memasyarakat di Arab itu ada 2. Satu, ya, menyembah berhala sebagai perantara antara dirinya dengan Allah. Jadi orang Arab jahiliyah itu kalau ditanya siapa pencipta langit dan bumi, mereka menjawab Allah, ya. Tetapi mereka beribadah kepada Allah dengan perantara, ya, menjadikan perantara berhala begitu, ya, berhala. Siga ayeuna diurang lah. Di kita juga banyak ibu bapak, ya, yang meminta-minta ke kuburan, tetapi yang diucapkan itu Allah itu. Allahumma, Allahumma Robbana, begitu, ya. Tapi kenapa menghadap kuburan? Karena menjadikan orang yang wafat ini, yang ada di kuburan ini, ya, sohibul kubur, itu sebagai perantara antara dirinya dengan Tuhan, dengan Allah, begitu. Dan ternyata itu adalah ajaran yang tidak ada di dalam Islam, ya. Di dalam Islam kita diajarkan oleh Al-Quran, oleh sunnah Nabi untuk meminta secara langsung kepada Allah. Tidak ada perantara. Kecuali kalau kita mau bertawasul. Nah, hati-hati Bapak Ibu, ya. Bertawasul itu apa? Bertawasul itu memohonkan doa kepada orang yang kita anggap lebih soleh. Nah, itu boleh kalau bertawasul. Mau bertawasul jangan kepada berhala, tapi kepada orang yang kita anggap lebih soleh. Kepada guru, ya, kepada ustadz, kepada orang tua, begitu. Pak Ustadz, pangdoakeun abdi bade mios haji, misalnya, supados hajina lancar, kemudian ibadahnya makbul, ya, memenuhi syarat-syarat ibadah haji, kemudian ketika pulang menjadi haji yang mabrur. Haji mabrur itu haji yang bisa menjaga kualitas kehajiannya sampai beliau wafat, begitu. Dari pulang haji sampai wafat, dia pantas disebut orang yang sudah menyempurnakan rukun Islam. Bukan apa, sepulang haji itu kakalah jadi sombong, ya. Aing manggeus haji gitunya. Tapi tara ka masjid, wah, eta mah jadi disebut gelar hajinya jadi 2 kali. Naon? Haji-haji kan gitu. Haji-haji tar ka masjid, gitunya. Nah, jadi kalau Pak Haji
nih Pak Haji ya, apa namanya, jangan mau disebut haji 2 kali, haji-haji jadi. Nah, itu jadi meminta doa kepada orang yang lebih soleh atau kepada orang tua, boleh ya, kepada orang tua. Nah, ini yang harus hati-hati ya dalam menjadikan perantara ya, mengenai tawasul. Tawasul itu boleh dilakukan satu kepada orang yang lebih soleh ya, dua kepada amal soleh sendiri boleh. Bapak, Ibu sudah melaksanakan amal soleh, misalkan memberikan sedekah nih, infak ya, kepada fakir miskin, diberikan saja, ya kasih emak ya emak, ya emak ya hatur lumayan kangge tuang, pasikeun setelah beramal soleh kita berdoa kepada Allah, ya Allah jadikanlah amal solehku ini sebagai wasilah untuk aku mendapat kesembuhan misalkan, kalau ibu sedang sakit ya, itu boleh bertawasul seperti itu ya kepada amal soleh sendiri. Kalau kepada orang lain, kepada yang kita anggap lebih soleh, boleh. Dengan catatan, nah dengan catatan ini, orang yang kita anggap lebih soleh itu, beliau masih hidup, tah gitunya. Masih hidup, masih sehat, begitu. Ya masih sehat, masih hidup, pampangna masih hidup ya. Kalau orang yang kita anggap soleh ini sudah wafat, sudah meninggal, maka in koto'a amaluhu, amal-amalnya terputus. Jangankan mau menolong kita, menolong dirinya saja tidak bisa itu. Itu ya. Orang yang ada di kuburan itu jangankan menolong kita menjadi wasilah kepada Allah, menolong dirinya saja tidak bisa. Justru mereka yang minta pertolongan kita ya, yang masih hidup untuk senantiasa mendoakan ampunan. Nah, jadi orang yang sudah wafat itu tidak bisa dijadikan sebagai perantara tawasul begitu. Tidak boleh ya. Mana dalilnya? Dalilnya ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, para sahabat selalu bertawasul kepada Nabi, meminta doa kepada Nabi, ya Rasulullah, tolonglah berdoa kepada Allah, begitu ya, supaya menurunkan hujan. Nah, itu kan pernah terjadi ya. Pernah terjadi paceklik panjang di Madinah itu di zaman Rasulullah SAW. Lalu para sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, hewan ternak kami sudah tidak bisa minum. Jangankan hewan ternak ya, kami sendiri saja kesulitan minum, begitu. Ya, ini bagaimana kemarau terlalu panjang, sumur-sumur kami sudah kering, ya, sungai-sungai juga kering. Bagaimana ini? Maka Nabi Muhammad SAW mengajak para sahabat untuk melakukan sholat istisqo, ya, meminta hujan. Nabi mengangkat tangannya sampai terlihat putih ketiaknya. Nabi mengucapkan Allahumma agisna, Allahumma agisna. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Ya, maka kata periwayat hadis itu kalau tidak salah Ibnu Abbas ya, tiba-tiba Madinah menjadi mendung, begitu, mendung. Ya. Lalu turun hujan lebat. Waduh, para sahabat mengucap alhamdulillah, ya, mengucap sujud syukur, lalu pulang ke rumah masing-masing. Ternyata hujan besar ini tidak berhenti selama kurang lebih 2 pekan begitu. Eta 2 mingguan Pak, tuluy we hujan badag. Sampai jalanan becek, sampai yang tadinya hewan ternak itu seperti ya unggas gitu kan, kemudian kambing, keledai ya tidak bisa minum, sekarang jadi palit begitu. Ya, mereka mengadu lagi kepada Nabi, ya Rasulullah, 2 pekan yang lalu kita kekurangan air, sekarang kita kelebihan air nih, bagaimana? Nah, maka Nabi berdoa lagi supaya hujan itu diberhentikan. Nah, itu tawasul kepada Rasul, boleh. Nah, sekarang kemarau yang panjang terjadi lagi setelah Nabi SAW wafat. Nabi SAW wafat, diganti oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq, hanya 2 tahun saja Abu Bakar As-Siddiq pun wafat. Di zaman Umar bin Khattab, ya, Abu Bakar As-Siddiq diganti oleh Umar. Di zaman Umar bin Khattab terjadi lagi kemarau. Nih, kemarau lagi. Nah,
Di sini kita belajar apa yang dilakukan Umar ketika beliau ingin bertawasul kepada orang yang lebih soleh, tetapi Nabi sudah tidak ada. Pertanyaannya, apakah Umar mendatangi kuburan Nabi? Tidak. Umar tidak mendatangi kuburan Nabi. Padahal Umar tahu betul seperti apa Nabi, tahu betul di mana kuburan Nabi. Dan dia sebagai khalifah Amirul Mukminin saat itu sangat bisa untuk mendatangi kuburan Nabi dengan kekuasaannya. Tapi Umar tidak lakukan itu. Kenapa? Karena Umar paham bahwa sekelas Nabi saja ketika sudah wafat, in qata'a amaluhu, amalnya diputus oleh Allah, tidak bisa lagi beramal. Menunggu hasil saja di alam barzah, dan Nabi dimuliakan di sana, tentu saja. Maka Umar bin Khattab di dalam riwayat, kalau tidak salah ada riwayat Bukhari ya. Nah, ini mendatangi paman Nabi yang bernama Al-Abbas itu, bapaknya Ibnu Abbas. Paman Nabi Al-Abbas didatangi oleh Umar. Umar mengatakan, wahai Abbas, engkau adalah orang yang soleh di kalangan kami. Dan engkau adalah paman Rasulullah SAW. Wa'nya Nabi. Nah kan, bapak Nabi Abdullah itu kan bungsu ya. Paling bontot, bungsu. Maka Al-Abbas ini juga masih kakaknya Abdullah. Jadi kata Umar, Abbas, engkau adalah orang yang soleh di kalangan kami, dan engkau adalah orang yang dekat kekerabatannya dengan Nabi Muhammad. Maka engkau yang jadi imam, sholat istisqa, minta hujan. Abbas asalnya keberatan, kenapa harus saya? Begitu. Tapi karena ini perintah dari khalifah, maka Al-Abbas menyanggupi ya. Lalu di dalam riwayat dikatakan Al-Abbas mengangkat tangan seperti Nabi, dan kaum muslimin pun mengangkat tangan ya setelah selesai sholat itu. Lalu Al-Abbas mengatakan ucapan, ya Allah, inilah tangan-tangan kami menengadah ya dengan penuh dosa kepadamu. Inilah tangan-tangan kami yang penuh dosa menengadah kepadamu, meminta hujan. Begitu ya, Allahumma agithna, ya Allah, berikanlah hujan kepada kami. Itu dalam riwayatnya dijelaskan. Tiba-tiba Madinah mendung lagi. Dan terjadilah hujan. Nah ini tawasul. Jadi tawasul boleh kepada amal-amal soleh sendiri, boleh. Kalau mau bertawasul kepada orang yang lebih soleh dari kita, dengan catatan orang itu masih hidup. Kalau orang itu sudah tidak ada, tidak boleh bertawasul ya. Ini Umar saja mendatangi Al-Abbas, tidak mendatangi kuburan Nabi, tidak. Hati-hati ya, Bapak Ibu, adik kita juga banyak nih akidah-akidah yang harus diluruskan. Bukan benci ya, bukan benci, bukan tidak suka, bukan. Tapi harus diluruskan. Karena nanti ada orang yang suka bersolawat, ya, suka solawatan begitu. Ya. Solawatnya itu nanti mengandung permohonan tawasul, tetapi bukan tawasul yang dibenarkan. Coba, kumatah lafadznya. Ini bukan benci, bukan tidak suka, bukan ya. Tapi harus diluruskan, ya, harus diluruskan. Justru kita sayang ketika membaca sholawat, sholatullah salamullah ala toha rasulillah, gitu kan? Sholatullah salamullah ala yasin habibillah, aman, sampai situ aman. Ya, semoga sholawat dan salam tercurahkan kepada toha. Toha itu siapa? Rasulullah, ya. Sholatullah salamullah, sholawat dan salam semoga tercurahkan ala Yasin, kepada Yasin. Siapa Yasin itu? Habibillah, sama Habibullah pun Nabi Muhammad. Itu jadi bersolawat, berdoa kepada Nabi, boleh ya, silahkan. Nah di bait selanjutnya yang bermasalah itu, tawasalna bismillah, kan begitu. Tawasalna apa? Kami bertawasul. Ini hukum tawasul yang tadi saya jelaskan. Tawasalna bismillah, kami bertawasul dengan nama Allah. Oke. Wabil hadi Rasulillah, dan dengan petunjuk Rasulullah. Wa kulli mujahidin fillah, dan semua mujahid di jalan Allah, bi ahlil badri, yang ikut perang Badar. Tuh. Jadi sholawat badriyah itu bertawasul kepada orang yang sudah tidak ada. Dan itu menurut para ulama ahli fikih bukan cara yang dibolehkan dalam bertawasul. Tuh, hati-hati ya.
Jadi bukannya malah bertawasul, kita malah meminta-minta menjadikan wasilah kepada orang yang sudah meninggal. Itu tidak ada. Nah, Umar pun tidak meminta kepada Nabi begitu ketika Nabi wafat, tetapi kepada orang yang masih hidup. Nah, itu Bapak Ibu ya. Nah, itulah penyembahan berhala di zaman jahiliyah. Jadi berhala itu disembah sebagai bentuk tawasul begitu. Nanti oleh Nabi dibersihkan. Kemudian akidah yang selanjutnya adalah menganggap Allah punya anak ini. Ya, dari mulai orang Yahudi, orang Nasrani, kemudian juga orang-orang kafir Quraisy itu menyebut Allah punya anak, wa na'udzubillahi min dzalik ya. Subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Allah Maha Suci dari apa yang mereka tuduhkan. Orang Yahudi pernah mengatakan Uzair itu anak Allah. Tetapi ini tidak langgeng begitu akidah ini, ya. Sekarang katanya sudah tidak ada orang Yahudi yang mengatakan Uzair anak Allah. Kalau dulu ada, ya. Dan sekte-sekte Yahudi itu sudah punah. Dulu di zaman Quran turun, ya, Nabi itu tahu ada Yahudi yang mengatakan Uzair itu anak Allah. Kemudian yang sampai sekarang masih ada orang Kristen mengatakan Isa anak Allah, ya, Yesus Kristus, Nabi Isa alaihissalam anak Allah. Ya. Nah, orang Arab jahiliyah mengatakan malaikat-malaikat itulah anak Allah. Dan katanya malaikat itu semuanya perempuan, bersayap perempuan, kan begitu. Padahal orang Arab jahiliyah itu kalau mereka diberi anak perempuan, lahir bayi perempuan, mereka tidak suka. Ari manehna teresep gerapa? Ari ka Allah menuduh punya anak perempuan. Kumaha itunya? Makanya Allah berfirman kan di dalam Quran, ya, apakah pantas bagiku anak perempuan sedangkan bagi kalian anak laki-laki, begitu ya? Itu bukan artinya Allah itu juga tidak mau anak perempuan, bukan begitu. Tapi Allah sedang memarahi mereka, ya. Di mana akal pikiran kalian ketika diberi bayi perempuan kalian tidak suka, tetapi menuduh Allah punya anak perempuan, kan itu, ya. Mengapa Allah punya anak? Itu Allah murka sekali, ya. Nah, ini membersihkan akidah, ya. Akidah yang kotor itu dua, menyembah berhala dan menganggap Allah punya anak. Nah, inilah contohnya berhala asnam, timsal, ya, yang terbuat dari perunggu, ya, dari timah ataupun dari kayu nanti, ya, dari tanah liat, ya. Ini. Atau ada juga yang membuat dari kurma yang dibungkus, ya, ajwat tamar. Nah, ini yang dari kayu, ya, seperti inilah berhala-berhala dari kayu, ya. Nah, dan ini semuanya impor, ya. Impor dibawa masuk ke kota Mekah. Kenapa impor? Karena di Mekah itu, di Jazirah Arab, terutama di Hijaz, ya, Mekah Madinah, tidak mengenal karya seni pahat, ya. Tidak mengenal karya seni pahat. Yang dikenal adalah karya seni sastra begitu. Nah, pahat ini diimpor, ya, dari Romawi, dari Persia, dari Mesir begitu. Nah, ini tidak usah dijelaskan panjang lebar lah, ya. Yang pastinya Arab jahiliyah itu menyembah berhala, ya. Ini Bani Israil juga dulu pernah meminta Nabi Musa untuk membuat berhala, saking sudah terbiasa kehidupan menyembah berhala itu sudah biasa lumrah. Kita punya Tuhan Allah betul, tapi kita juga punya berhala, tak itu. Ya, siga ayeuna sami ongko KTP-na Islam, ya, ongko mengaku umat Islam, sholat juga ke masjid, tapi dina dompetna aya jimat, aya isim gitu, Pak. Ya, aya keris gitu. Diwasu tak malam Jumat gitu, ya. Ya, atau bacaan-bacaan yang ditempel-tempel di rumah untuk mengusir setan begitu. Ya kan sama. Itulah berhala sebetulnya. Ya, kemusyrikan-kemusyrikan. Nah, dulu juga sama. Ketika menyembah Allah itu, mereka sudah biasa juga sambil menyembah berhala begitu. Nah, inilah dewa Baal. Orang Yahudi, Bani Israil menyebutnya Hubal, ya. Hubal atau Habaal begitu. Yang juga disembah, ya. Ini Hubal. Nanti ini oleh Nabi itu dihancur-hancurkan. Di sekitaran Ka'bah itu banyak sekali. Ada Lata, ada Uzza, ada Manat, ada dewa Baal, ini Hubal. Semuanya dihancurkan oleh para sahabat, ya. Ketika Futu Mekah itu. Ketika Futu Mekah.
Nah, nah dikatakan di sini tuh. Surah Az-Zumar ayat 38. Ini buktinya ya. Walain sa'al tahum man khalaqas samawati wal ard layaqulunallah. Kalau mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka jawab pasti Allah. Qul, katakan kepada mereka, afaro'aitum ma tad'una min dunillah? Apakah mohon maaf. Terangkanlah kepadaku apa yang kamu seru selain Allah itu. In arodani Allahu bidurrin hal huna kasifatu durrihi. Jika Allah mendatangkan kemadorotan kepadaku, apakah berhala-berhalamu itu dapat menghilangkan kemadorotan itu? Kalau Allah berkehendak mencelakakan sesuatu, apakah berhala itu bisa menahannya? Au arodani birohmatin hal huna mumsikatu rohmatihi. Atau ketika Allah mau memberikan karunia, memberikan rahmat, apakah berhala itu bisa menahan rahmat-rahmat itu? Qul, katakanlah olehmu Muhammad, hasbiyallah, cukuplah bagiku Allah, alaihi tawakkalul mutawakkilun, kepadanya lah bertawakal orang-orang yang berserah diri. Nah, ini ya. Ini kan dialog antara Allah dan Nabi Muhammad SAW. Di wahyu-wahyu pertama ya, di fase Mekah. Yang mana Allah memberikan arahan, memberikan masukan kepada Nabi, begini cara bersikap kepada mereka. Tuh, ya. Nah, ini yang tadi saya sebutkan ya, menganggap Allah punya anak. Ini yang kedua, akidah yang kotor yang kedua. Yahudi menganggap Uzair, Nasrani menganggap Isa Al-Masih, ya, orang Arab menganggap Allah punya anak perempuan berupa malaikat. Nah, ini dibantah oleh Nabi, dibersihkan dengan surah At-Taubah ayat 30. Wa qalatil yahudu Uzairu binullah. Dan orang Yahudi berkata, Uzair itu putra Allah. Wa qalatin nasoro, dan berkata orang-orang Nasrani, Al-Masihu binullah. Isa Al-Masih itu putra Allah. Dzalika qauluhum bi afwahihim, demikianlah orang-orang yang mengatakan dengan mulut-mulut mereka, yudohiuna qaulal ladzina kafaru min qabl. Mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Jadi mereka pun tidak tahu secara pasti. Mereka hanya atos tika pungkur kita etanya. Itu ciri-ciri orang musyrik. Tos ti baheulana sigah kieu cenah. Ya. Sudah dari dulu bapak-bapak kami juga melakukannya begini. Terus ti baheulana kieu. Sudah tradisi, gitu kan? Nah, sudah tradisi ini. Qatalahumullah, mereka itu orang-orang yang dilaknat Allah. Anna yufakun, bagaimana mereka sampai berpaling. Tuh, ini buktinya ya. Nah, kenapa Nabi Uzair dianggap hebat sebagai anak Tuhan? Nanti Bapak Ibu bisa membaca surat Al-Baqarah 259 ya. Ini tidak usah dijelaskan panjang lah. Ya, hanya review saja. Jadi Nabi Uzair itu terkenal dengan dua kejadiannya. Yang pertama, ketika Taurat hilang, dihancurkan oleh penjajah yang menghancurkan bait suci di Yerusalem. Lalu Uzair berhasil menyalin kembali Taurat dengan hafalannya, begitu ya. Jadi katalar Taurat sebagaimana orang Islam menalar Al-Qur'an ya. Hafal begitu, ditulis. Sampai membuat takjub orang-orang. Yang kedua, Uzair juga pernah ditidurkan selama 100 tahun ini. Ini surah Al-Baqarah 259 ya. Nah, begitulah kisahnya. Jadi Uzair dianggap makhluk yang hebat, manusia hebat. Manusia yang dekat dengan Allah. Itulah makna anak Tuhan begitu. Nah, kalau Nabi Isa itu berdoa kepada Allah dengan ucapan seperti ini, pakai bahasa Aramaik ya. Doanya itu memanggil Allah dengan Bapakku begitu. Abunan debe sumaya ya. Abunan debe sumaya. Wahai Bapak kami, Bapakku yang ada di langit. Itu. Jadi kalau bahasa Arab itu ya abati alladzi fis samai gitu ya. Wahai Bapakku yang ada di langit. Itulah Nabi Isa alaihissalam dulu memanggil Allah. Abunan debe sumaya. Bapakku yang ada di langit. Begitu. Nah, maka dituduh atau disalahpahami bahwa Yesus itu anak Tuhan ya. Nah, ini sudahlah ya. Tuh Nabi Isa pun sujud ya. Sujud. Nah, ini ketika Allah menegur kafir Quraisy yang menuduh
bahwa Allah punya anak perempuan berupa malaikat-malaikat, ya. Allah berfirman di surat As-Saffat ayat 149 sampai 152. Fastaftihim ali rabbikal banatu walahumul banun. Tanyakan Muhammad kepada mereka, orang-orang kafir Mekah itu, apakah untuk Tuhanmu anak perempuan dan untuk mereka anak laki-laki? Gitu ya. Am khalaqnal malaikata inatsan wa hum syahidun. Apakah kami menciptakan malaikat itu perempuan dan mereka menyaksikannya? Emang tahu bahwa malaikat itu berjenis kelamin? Emang mereka lihat ketika aku menciptakannya, begitu ya? Ala innahum min ifkihim layakulun. Ketahuilah sesungguhnya itu adalah satu kebohongan. Apa yang mereka katakan itu berita-berita yang simpang siur, yang mereka sendiri tidak tahu kebenarannya. Waladallahu wa innahum lakadzibun, ya. Mereka mengatakan Allah sudah melahirkan dan sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berdusta. Tuh. Nauzubillah min dzalik, ya, subhanahu wa ta'ala. Makanya nanti ketika Allah menegaskan zatnya sebagai Tuhan di surah Al-Ikhlas itu dicantumkan lam yalid wa lam yulad, gitu ya. Tidak punya putra, tidak punya orang tua. Nah, oleh Nabi dibersihan ku surah Al-Baqarah 116. Wa qalu takhadallahu waladan subhanah ballahu ma fis samawati wal ardi kullu lahu qanitun. Mereka mengatakan Allah mengambil anak, subhanahu, maha suci Allah dari ketidaksempurnaan sampai harus membutuhkan anak. Ballahu ma fis samawati wal ardi kullu lahu qanitun. Bahkan apa yang ada di bumi dan di langit, kepunyaan Allah, semua tunduk kepadanya. Sudah ya. Nah, ini kesananya tentang meluruskan Nabi Isa alaihissalam. Nanti sajalah ini dimasukkan ke materi ketika rame kalau perayaan Natal nanti ya. Bagaimana bahaya sinkretisme agama dan juga bagaimana aksi-aksi orang liberal nanti yang terus tiap tahun itu menggoda akidah umat Islam supaya mau mengucapkan selamat Natal, dan bagaimana jawaban kita. Nanti dijelaskanlah itu di episode yang lain, juga tentang konsep tasamuh ya, atau toleransi ya. Nah, sekian dulu ya yang bisa disampaikan di pertemuan kali ini, hanya sampai tazkiyatu akidah ya, tazkiyatul akidah. Berarti dua lagi, tazkiyatul akhlak dan tazkiyatul mal ya. Satu pertemuan nanti dibahas bareng, itu dibahas sekaligus. Kemudian kita masuk kepada ta'limul kitab insyaallah, dan juga ta'limul hikmah ya. Lalu selesailah episode tentang minat. Jadi mudah-mudahan beres selama November ini ya. Jadi Desember kita mulai mencari materi baru, karena ini juga lanjutan dari materi silaturahim. Nanti di bulan Desember saya akan suguhkan materi-materi tentang respon biasa ya, karena respon umat Islam kepada isu-isu yang biasa terjadi di bulan Desember lah begitu ya. Nanti isu Natal, Tahun Baru ya, dan seterusnya. Kita berhadapan langsung dengan pendapat-pendapat orang liberal kalau di dalam agama Islam ya, sesama orang Islam. Nanti dengan Islam liberal. Kalau keluar sedikit dari agama Islam nanti ada orang Syiah ya, yang menyerang itu. Nanti yang lebih jauh itu para orientalis barat dan misionaris Katolik ya. Gitu. Sekian ya Bapak Ibu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat khususnya bagi saya sendiri ya. Saya tutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Silakan kalau ada pertanyaan ya. Enggak. Oh, ini ada chat ya, di chat ada nih. Dari Ibu, Bu Haji Diah, ya, Ibu Diah ya. Ibu, ini orang tua saya dari GBA ya. Bagaimana yang memajang lafaz Allah dan Muhammad sejajar? Maksudnya dipajang di tembok, itu punya hiasan. Ya. Nah, tidak apa-apa. Itu kalau tidak ada unsur pengkultusan tidak apa-apa. Jadi masalahnya ada di pengkultusan yang memajang ya.
Jadi kan ada kaligrafi ya, ada apa ukiran-ukiran patung, apa bukan patung, pahatan ya, pahatan dari kayu Muhammad ya. Kalau itu tidak apa-apa lah. Karena nama Allah dengan nama Muhammad itu ya sudah biasa bersanding. Dan umat Islam tahu maknanya siapa Allah, siapa Nabi Muhammad. Tidak akan ada penyimpangan itu. Allah itu Tuhan, Muhammad itu Rasul, itu semua orang tahu ya. Dan kita mengucap syahadat saja kan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu ya diucapkan. Jadi tidak jadi masalah ya, Allahu a'lam. Sholawat Badar, mohon penjelasan. Iya ya, tadi sholawat Badar itu di bait keduanya ada bait tawasul. Ya. Tawasulnya kepada orang-orang yang sudah wafat di perang Badar. Itu menurut para ulama ahli fikih tidak boleh. Begitu saja. Atur nuhun Pak Ustaz. Ya, sami-sami. Jadi kalau mau dihilangkan saja tawasalnya, kalau itu tidak jadi masalah. Ya, sampai ala yasin habibillah itu boleh. Ya. Nanti kalau ada yang berpendapat bahwa oh boleh kok tawasul kepada orang yang meninggal, nanti ibu tinggal minta dalilnya mana? Mana dalilnya ya? Ya. Jangan dicampur adukan dengan masalah fikih hutang begitu. Biasanya kalau ya orang yang berpendapat mengatakan boleh berinteraksi dengan orang yang sudah meninggal, nanti pakai fikih hutang. Kalau orang yang meninggal punya hutang, kita bayar di dunia oleh uang kita, kan hutangnya jadi lunas. Kalau itu beda lagi masalahnya ya, tidak sama. Karena fikih hutang itu masuk ke warisan. Jadi warisan itu bukan hanya harta Bapak Ibu ya, tapi juga jasa. Ya jasa, kita lihat non material, amanat, apakah ada amanat, kemudian ada hutang ya. Makanya yang disebut dengan warisan itu tirkah ya. Tirkah peninggalan orang yang wafat, orang yang mati, yang meninggal dunia, disebutnya matarokal mayit ya. Matarokal mayitu min malin au hakin, kan begitu. Lihat definisi warisan ya. Mata rokal mayitu, apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, min malin dari harta, au hakin atau hak yang harus ditunaikan. Ini termasuk hutang. Jadi kalau hutang itu memang sudah jadi warisan kita ya. Jadi warisan kita. Nah, ini ada lagi penjelasan pertanyaan ya. Ustaz, bagaimana dengan para jamaah umroh yang suka mendatangi makam Rasulullah dan sholat di sana? Ya, jadi kalau berziarah ke makam Rasul, apakah hukumnya boleh? Jawabnya ziarah kubur itu boleh. Lalu untuk apa berziarah kubur? Nabi menyebutkan di dalam hadis ya, fazuruha, berziarah kuburlah kalian, fa innaha tuzakirul maut. Karena ziarah kubur itu mengingatkan kepada kematian. Boleh, ya. Silahkan. Lalu kita lihat orang-orang masuk ke kuburan Nabi, ajarkan juga itu doanya. Assalamualaikum ya ahla diyar, ya. Keselamatan bagi kalian, wahai penduduk alam barzakh itu. Nanti termasuk juga ketika kita ke Masjid Nabawi, ada kamar yang jadi kuburan Nabi, ya. Di situ kan ada kuburan Nabi Muhammad SAW, ada Abu Bakar radhiyallahu an, ada Umar bin Khattab radhiyallahu an ya. Ini 3 orang. Kita ucapkan salam kepada ketiganya. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Abu Bakar ya, Assalamualaikum ya Umar bin Khattab. Nah, lalu kita ya mendoakan, bersolawat begitu dan mengingat kematian, tuzakirul maut, itu boleh. Adapun masalah sholat di situ, sholatnya itu bukan di kuburan Nabi, bukan. Kan itu di pagarnya, di pagar. Sholatnya ya di situ, di Masjid Nabawinya, dan tidak menghadap kuburan kan, menghadap ke kiblat sejatinya itu, ya, bukan menyembah Nabi, bukan. Ya, atau di Raudhoh kan, orang-orang berdesak-desakan di Raudhoh. Itu boleh, silakan. Bukan sholat di kuburan itu, ya. Bukan sholat di kuburan, cuman kuburan Nabi ada di dalam Masjid Nabawi. Kalau dulu di luar itu. Yang sekarang jadi bagian kamar Nabi itu, dulu di zaman Nabi itu luar masjid. Karena Masjid Nabawinya terus diperluas,
akhirnya jadi ada di dalam, ya. Jadi bukan sholat di kuburan, tapi kuburannya ada di tempat sholat begitu. Ya, itu tidak apa-apa. Ya. Oh ini ada Pak Haji Joni ya. Nah ini Pak Haji Joni, ini orang tua saya dari Opo ya. Pak Haji bertanya, Ustadz kalau takut kepada manusia, orang tua, bos dan lain-lain bagaimana? Kan takut mah hanya kepada Allah. Ya, oke, kumaha nerangkeunana. Jadi masalah takut ya, di Quran itu ada takut yang memakai lafaz khauf ya, ada takut yang memakai lafaz khosyah ya. Nah, ada khauf, ada khosyah. Apa bedanya? Kalau khauf takut kepada sesuatu yang kemadorotannya sudah dikenali. Tama khauf eta mah. Siga bapak ibu takut kepada preman. Itu khauf ya. Takut kepada binatang buas, itu khauf. Makanya ada syariat sholat khauf ketika berperang itu. Jadi para sahabat dulu sholat khauf ya, ketika perang itu sholat dalam kondisi ketakutan. Ya, saf pertama ruku, saf kedua masih berdiri. Nanti saf pertama berdiri, saf kedua baru ruku sambil berjaga-jaga begitu ya. Sambil takut ada musuh. Nanti saf pertama sujud, saf kedua masih berdiri. Saf pertama bangkit dari sujud, saf kedua sujud, begitu ya. Jadi tidak semuanya menundukkan kepala, tetapi bergiliran, bergantian antara saf pertama dengan saf kedua. Itu sholat khauf. Nah, khauf itu dari musuh ya. Kita sudah tahu kemadorotan seperti apa. Berbeda dengan khosyah. Khosyah itu kita takut ya, karena takut saja begitu. Bisa takut karena segan, bisa takut karena alasan yang tidak masuk akal. Siga ibu sieun ku cucunguk tah, ya. Padahal cucunguk teh henteu ngegel ya. Dia tidak menggigit, dia tidak berbisa, tapi ibu ajret-ajretan mun aya cucunguk gitu ya. Ya. Nah, ini takutnya kenapa? Karena ada simak begitu dari kecoa. Nah, itu takut karena segan seperti kita kepada orang tua misalkan ya. Takut karena orang tua itu ya kita segan, kita tahu jasa orang tua. Termasuk kepada Allah ya. Allah juga menyebutkan takut kepada Allah tuh disebut di dalam ayat Quran min khosyatillah, gitu kan? Ya, orang-orang yang takut kepada Allah. Khosyah. Khosyah itu apa? Ya takut tapi kita kan tidak tahu Allah itu seperti apa ya. Bagaimana nanti azab ya, neraka itu seperti kan belum tahu. Kita hanya beriman saja begitu. Eta khosyah ya. Khosyah. Nah, nanti khauf dan khosyah ini melekat pada diri seorang muslim, pada diri seorang mukmin yang beriman, ya. Kita sudah punya khauf, takut kepada sesuatu yang berbahayanya sudah jelas. Itu manusiawi. Kenapa kita takut? Karena membahayakan kita, ya. Ya, karena membahayakan kita dan kita diwajibkan untuk menjaga diri oleh Allah, jangan membinasakan diri sendiri. Maka takut dalam ranah khauf kepada sesuatu yang memadorotkan, membahayakan, itu diizinkan. Karena manusiawi ya, manusiawi. Nah, khosyah juga sama. Ketika kita segan kepada orang yang punya karisma, orang yang punya jasa, itu kita jadi takut, jadi khosyah ya, segan. Itu juga manusiawi. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan takutlah hanya kepada Allah itu? Apa yang dimaksud? Nah, yang dimaksud dengan takut hanya kepada Allah itu ya, kalau kita mau melanggar itu ya, rasa takut yang kita alami, khauf dan khosyah itu sampai pada tingkat sudah tidak memperhatikan kewajiban dan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Kita mengalanggar. Misalkan bos kita memaksa kita minum bir. Kita takut kepada bos, tidak apa-apa, segan, takut ya. Karena kan atasan. Tapi ketika bos kita memaksa kita minum bir, kita menolak. Itulah yang dimaksud dengan hanya takut kepada Allah. Kalau kita kalah, ketakutan kita, keseganan kita kepada atasan, mengalahkan rasa takut kita kepada Allah, maka itu yang dilarang. Ya. Jadi masalah khauf, takut kepada kemadorotan yang sudah jelas, dan masalah khosyah, takut kepada sesuatu yang
tidak bisa digambarkan ya kemadorotannya, dua-duanya manusiawi. Selama kedua rasa takut ini tidak menjadikan kita menjadi penentang Allah. Ya. Nah, waktu kecil kan kita misalkan lupa sholat ya, karena main kemalinaan ya, main terlalu lama lalu lupa waktu sholat. Kita tahu alah nya teu sholat ya. Ketika pulang ke rumah kan takut kepada ibu ya. Ibu sudah bawa sapu begitu. Kemana wae cenanya, lain balik maghrib teh can sholat can sudah lewat isya baru pulang. Nah ini ya pengalaman pribadi dulu. Itu kan kita juga takut kepada ibu ya. Nah, tetapi takut di situ satu jalur dengan takut kepada Allah, ya aturan Allah dalam kebaikan. Ya tidak apa-apa. Tapi nanti kalau kita takut kepada ibu, misalkan ibu kita melakukan ibadah yang tidak disyariatkan, melakukan kemusyrikan, ibu kita misalkan melakukan praktek kemusyrikan, lalu kita takut untuk menegur karena ibu kita galak. Nah, ini takut yang tidak boleh. Jadi ukurannya bukan rasa takutnya begitu ya. Rasa takut itu manusiawi. Ukurannya bukan rasa takutnya, tapi ukurannya apakah dengan rasa takut ini kita melanggar syariat atau tidak. Begitu ya, Pak Haji ya. Ya, mungkin cukup ya. Sudah jam 2 lewat ini ya. Saya cukupkan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi manfaat dan jariah ya dunia akhirat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Saya tutup ya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia dalam genggamanmu.